Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Baik ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Masih ya, baru langkah ketiga. Masa udah loyo? Tetap semangat ya ibu-ibu. Jadi sebelum saya lanjutkan, coba saya tanya dulu ibu-ibu yang kita pelajari barusan. Apa itu lansia ibu-ibu? Ya, benar. Ada lagi? Ya, bagus sekali. Ternyata ibu-ibu memahami apa yang kami sampaikan. Luar biasa ibu-ibu. Tetap semangat bu. Terus gitu, konsentrasi. Jadi benar ibu-ibu bilang lansia itu adalah kita di masa depan gitu. Lebih sederhananya gitu bu. Jadi kalau kita panjang umur, itu kita akan menjadi lansia besok bu. Nenek-nenek kita sekarang itu lansia namanya bu. Ya bu ya, paham bu ya. Jadi kalau secara undang-undang itu lansia itu artinya orang yang sudah berada di usia di atas 60 tahun. Paham bu ya. Tapi untuk di PKH itu yang dapat bantuan yang diakomodir itu di atas 70 tahun. Kemudian kita sudah paham tuh pengertian dari lansia. Sekarang kita memahami bagaimana memahami tingkah laku lansia ini bu. Jadi supaya kita tidak salah menanganinya, menyayanginya, memperlakukannya gitu bu ya. Jadi disitulah tujuan kita belajar di sini pada langkah kali ini, yaitu memahami lansia. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu untuk memahami lansia itu kita harus paham dulu permasalahan umum yang terjadi. Apa tadi bu? Ada 3 itu. Coba sebutkan. Permasalahan lansia ada 3. 1. Permasalahan fisik. 2. Permasalahan psikososial. Yang ketiga, permasalahan spiritual. Apa ya? Ya, benar sekali bu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Luar biasa. Jadi benar kata Ibu Ainun tadi, itu bahwa lansia itu ada 3 permasalahan umumnya. Yang pertama permasalahan fisik, yang kedua permasalahan psikososial, yang ketiga itu permasalahan spiritual. Apa itu permasalahan fisik bu? Permasalahan fisik ini bisa dilihat dari perubahan fisik. Misalnya tumbuh uban, keriput, itu bu ya. Kemudian permasalahan psikososial ini permasalahan sosialnya bu, hubungan dia dengan orang lain. Contohnya lansia itu sudah malas bergaul, sudah malas keluar rumah, ketemu tetangga malas. Nah, itu udah jadi tanda-tanda masalah itu bu sama lansianya. Ya bu ya. Kemudian yang ketiga itu permasalahan rohani bu. Apa itu rohani? Keagamaan. Nah, jadi kalau yang muslim itu dia sudah jarang sholat, sudah malas sholat, gitu bu ya. Kalau yang Kristen atau yang lain mungkin jarang beribadah ke gereja. Paham bu? Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanya bu? Sebelum kita masuk langkah selanjutnya. Jadi sekarang kita coba ibu-ibu sebutkan apa hal yang boleh dilakukan kepada lansia dan hal yang tidak boleh dilakukan kepada lansia. Coba beri saya contoh. 2 saja minimal. Oke, sebut nama bu, tunjuk tangan. Siapa yang berani? Oke, silakan. Bu Aisyah, silakan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu Aisyah. Jawabannya bagus sekali Bu Aisyah. Memang benar yang Ibu Aisyah katakan tadi, bahwasanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada lansia itu ada beberapa lah. Tapi coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama itu tidak boleh membentak lansia.
tidak boleh mengucilkan lansia, tidak boleh marah-marah sama lansia, tidak boleh menelantarkan lansia, tidak boleh membelanjakan uang lansia. Nah, paham? Ini yang banyak terjadi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak boleh membelanjakan uang lansia atau orang tua atau nenek-nenek ibu-ibu itu kalau ibu menelantarkannya. Jadi semua uangnya diambil gitu untuk ibu-ibu. Itu nggak boleh ibu ya. Itu tidak baik. Kemudian yang tidak boleh itu tidak boleh sensitif pada lansia. Jadi kita itu harus sabar-sabar, harus berjiwa besar, harus tebal-tebal apa namanya itu telinga gitu kan. Emang menghadapi lansia itu harus banyak sabar. Kemudian yang boleh dilakukan pada lansia ke lansia adalah yang sangat disarankan adalah tunjukkan perhatian, kasih sayang dengan sabar. Kemudian perlakuan-perlakuannya contohnya praktekan kasih dia makan yang cukup, perhatikan pakaiannya, jangan sampai sobek-sobek. Ini ada keleknya udah sobek bu, kan kasihan gitu kan, itu kan orang tua kita gitu. Paling tidak kasih pakaian yang bersih. Kemudian, nah ini juga penting, ingatkan lansia tuh untuk sholat, untuk mengaji, untuk taat beribadah, gitu bu ya. Ngingatinya dengan lembut, jangan kasar, jangan dibentak-bentak. Paham bu? Oke, paham. Jadi kalau paham, pulang, lakukan. Ini enggak. Paham di sini pulang bentak-bentak lansia, bentak-bentak nenek kita. Kan apa gunanya kita belajar, Bu ya? Oke, sekarang coba ibu-ibu siapa yang bantu saya untuk membacakan flip chart 4 dengan flip chart 5. Ayo silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Siti. Saya bacakan lagi sambil menerangkan, mana tahu ibu-ibu belum ngerti. Jadi memang prinsip melayani lansia itu ada beberapa, saya sebutkan, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Maksudnya cap itu bukan cap stempel, itu bukan bu. Tapi cap itu mengatakan bahwa lansia, lu udah lansia, kamu udah lansia, itu nggak boleh bu. Ya, anggap saja dia masih muda gitu kan. Oke bu. Kemudian tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya tidak marah dan tersinggung. Nah itu yang saya bilang tadi, nggak boleh tersinggung sama lansia bu. Kita harus sabar sama lansia. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Nah ini jangan diperpanjang masalah. Udah, saat dia marah, saat dia bikin itu ulah, udah kita sabar, ikuti aja. Asal jangan dia bunuh diri lompat dari jurang, baru kita itu. Ya bu ya, paham bu? Kemudian kemandirian memberikan kesempatan kepada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi lansia itu kita awasi, bukan kita kasih terus gitu kan, bukan kayak anak balita. Itu lansia nggak suka, kita awasi, kita lihat, kita biarkan dia berkembang gitu bu. Ya bu ya, paham bu? Oke, kemudian di flip chart 5 yang sudah dibacakan Bu Siti tadi, cara menghadapi lansia yang sulit. Nah, ini cara menghadapi lansia yang payah diatur, susah diatur. Nah, ini Bu caranya. Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Paham Bu? Hargai, hormati tetap sebagai orang tua. Jadi walaupun dia banyak tingkah, banyak ulah, kita harus tetap hargai. Itu Bu ya. Kemudian bersikap sabar, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Kemudian melakukan pendekatan pribadi. Misalnya nasihati dia, kemudian beri kesempatan pada apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi. Nah, jadi jangan dipaksa-paksa gitu, Bu. Jadi kita arahkan, misalnya dia malas mandi, kita bujuk supaya mau mandi. Dia malas ganti baju, kita bujuk supaya terus ganti baju. Jadi
Selain dari permasalahan-permasalahan di atas, hal-hal yang boleh yang tidak dilakukan tadi, ada juga untuk memahami lansia itu kita harus paham tipe lansia, Bu. Jadi ada tipenya lagi lansia ini. Jadi pertama itu tipe bijaksana. Bijaksana ini tetap berjiwa besar lah menghadapi umurnya yang sudah tua. Kemudian ada tipe mandiri. Mandiri ini lansia yang tidak bergantung kepada orang lain, masih tetap produktif gitu, Bu. Kemudian tipe tidak puas. Tipe tidak puas ini lansia merasa bahwa hidupnya masih kurang gitu. Pokoknya hidupnya sempit terus gitu, Bu. Kemudian yang keempat, tipe pasrah. Jadi dia nerima saja gitu. Jadi lansia, nggak ada produktifnya lagi gitu kan. Kemudian yang kelima tipe bingung. Nah, ini tipe yang bahaya, Bu. Sering marah-marah, susah diatur. Nah, ini tipe bingung nih, Bu. Paham, Bu ya? Oke. Jadi sebenarnya, Bu, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan lansia atau orang tua ini cukup satu saja kuncinya, ya, Bu ya. Harus Ibu ingat, harus Ibu tanamkan dalam hati, itu adalah sabar, sabar, dan sabar. Apa, Bu? Oke, baik. Sabar, sabar, dan sabar. Cuma itu kuncinya supaya kita bisa memahami lansia dan mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang muncul karena lansia. Ya, Bu ya? Paham, Bu? Jadi Ibu-ibu, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya nanti itu merupakan lansia ini juga rentan terhadap kekerasan. Jadi apa-apa saja kekerasan yang ada pada lansia terjadi pada lansia itu akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Saya rasa hal yang saya sampaikan sudah cukup jelas, yaitu tentang melayani lansia tadi, prinsipnya sabar, sabar, dan sabar. Jadi sekarang kalau ada yang bertanya silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Siti. Bu Siti ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Siti, luar biasa Bu Siti ini. Jadi Bu Siti menanyakan apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan kepada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Jadi hal-hal sederhana saja, Bu. Jadi cobalah untuk tidak banyak mengeluh di depan lansia, tidak membentak. Itu akan membahagiakannya. Berikan dia perhatian. Perhatian lansia itu butuh perhatian, Bu. Tanyakan dia, Bu, mau makan gitu. Bu, udah mandi gitu. Jadi hal-hal sederhana saja itu sudah cukup bagi lansia. Nggak perlu kasih uang, nggak perlu, Bu. Nggak perlu kasih uang. Ini uang nggak perlu dianya. Dia cuma perlu perhatian kita. Paham, Bu ya? Nah, jadi tadi ngadapinya sabar, sabar, dan sabar. Oke, saya rasa cukup dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila ada kata-kata saya yang keras, yang menyinggung ibu-ibu, saya mohon maaf, Bu. Saya mohon maaf. Maklumlah saya manusia biasa, kadang khilaf, Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tepuk tangan untuk kita semua.